Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita akan membahas tema kita yang ketiga, Masya Allah. Nabrak kucing bisa bikin sial? Nah pertanyaannya gitu ya. Kira-kira benar nggak sih apakah ini hanya mitos ataupun ini memang ada ceritanya? Bu, ada di sini yang suka nabrak kucing atau pernah nabrak kucing? Nggak pernah? Seriusan? Oh Masya Allah, mudah-mudahan jadi berkah semuanya. Pada sayang sama kucing nggak? Sayang ya, dan baik langsung aja kita akan bahas bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdurrahman Jalni dan Ustadz Nur Fadilah. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mitos ini berkembang biak. Nah, kadang-kadang ada mitos yang jadi baik. Ada misalnya mungkin ada pesan moral yang sangat baik, ada mitos memang hanya mitos gitu ya. Nah, mohon ilmunya nih guru nih. Kira-kira apa sih yang tersirat dan yang tersurat dari kalimat ini gitu, atau apa namanya, nabrak kucing ini bisa bikin sial, silahkan. Iya, kalau bicara sial menurut saya sih kurang tepat ya. Karena bahasa yang seperti itu tidak digunakan di dalam agama kita. Iya. Tapi kalau bicara lebih tepatnya ketulak kalau bahasa orang tua kita gitu. Iya. Karena Islam jangankan yang namanya binatang yang halal. Binatang yang haram pun kita kudu ibaratnya sayangi pada tempatnya. Bener. Oke ya, kayak contoh yang namanya anjing gitu ya. Kan gak boleh kita siksa, kan gak boleh kita berbuat zolim gitu. Apalagi sama yang halal. Nah sekarang persoalannya ini kan lebih kepada tanggung jawab. Sebenarnya kasus ini kan apa ya, kasus yang pernah saya alami Bang Ali. Saya pernah 2-3 kali nabrak kucing. Pertama naik motor, ya kan, kemudian naik mobil. Iya. Dan dua-duanya kita angkut tuh Bang Tile. Kita angkut gitu. Ambil. Apa sebagai bentuk yang namanya tanggung jawab kita. Jangan ibaratnya kita udah habis nabrak udah aja kelar begitu. Walaupun memang banyak orang pada ngomong Pok. Kalau misalkan kita habis nabrak kucing kita diemin aja, tahu-tahu besoknya ada aja urusan Iya, sialnya. mobilnya lecet, apa nabrak, apa bagaimana. Betul. Nah kemudian ini yang kayaknya diambil sama masyarakat kita. Jadi mitos gitu kan. Walaupun memang ada kebenaran tapi persoalannya bukan apa ya. Bukan karena masalah si kucingnya yang punya apa gitu mistis dan lain sebagainya. Bukan. Iya. Tapi kepada ya lu gak tanggung jawab. Iya benar. Gitu, itu makhluk Allah juga. Akhirnya apa? Allah Ta'ala memberikan yang namanya balasan sebagai teguran kepada kita. Itu lebih tepatnya seperti itu gitu loh. Sehingga bagi siapapun para pemirsa yang ada di rumah, kalau seandainya mengalami hal yang sedemikian rupa, buru-buru. Aneh sampai nyari-nyari. Lagi kenceng belok kan, lagi belok tuh kagak kelihatan dia nyebrang. Namanya nggak kucing, kagak pernah sekolah, nggak ada otaknya, ya kan? Kagak nengok kiri kanan, jeder aja kena kita. Lah kita bingung, apaan tuh kan berasa. Iya, beb gitu ya. Bak aja dah. Terus kemudian kita turun, pas kita turun ternyata apa? Kucing. Katanya kucingnya tile. Ya Allah. Udah akhirnya kita pungut, kita kemudian bawa dan kita kuburkan gitu loh. Artinya coba lihat indahnya Islam pelajarannya. Kalau yang namanya binatang aja begitu dimuliakan, begitu dihormati, khususnya apalagi kucing nih para pemirsa. Sahabat Nabi Muhammad SAW, ahli hadis Abu Hurairah, kita tahu. Kenapa dikatakan Abu Hurairah? Karena beliau adalah orang yang sangat mencintai daripada kucing. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kalau Islam memuliakan binatang, jangankan yang halal haram pun dihormati pada tempatnya. Bagaimana dengan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, lebih harus wajib dicintai sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahasanya kalimat sial itu nggak ada. Ya, kurang tepat. Mungkin ada karma gitu kali ya. Karma juga nggak ada juga ya. Misalnya ketulah lah gitu kali ya. Ketulah yang punya makna tadi saya bilang gitu kan. Iya. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ketidakadaan tanggung jawab kita terhadap perbuatan kita tadi, seperti itu. Dan memang kucing itu pada saat kita kena lampu, matanya itu kan nembak balik. Betul. Maka dia akan blank spot tuh. Jadi pada saat kita kena lampu kita terus dia kena matanya, dia langsung blank, makanya dia nggak bisa move.
nggak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan gitu. Makanya sering ke Langsung tabrak. Iya, jadi makanya disebutnya mata kucing gitu kan. Balik lagi itu mungkin karena beberapa dari fisik biologisnya ya. betul Nah, betul. Ustadz Tile, ini kan banyak juga yang percaya akan hal itu gitu kan. Bahkan ada yang sampai akhir berkembang. Kalau keluar rumah tiba-tiba ada kucing jalan dari kanan ke kiri, bagus tuh, lanjutin jalannya gitu katanya kan. Nah terus kalau misalnya pas keluar rumah, tuh ada kucing dari kiri ke kanan, balik dah. Ntar bawa sial tuh kucing ngasih tahu. Iya, iya, iya. Nah ini merembak kita agak lebih jauh lagi nih, masih kucing. Betul. Gimana nih Ustaz? Iya Kak, itu kan sugesti Bang. Jadi Iya. kadang-kadang kan di masyarakat kita itu ada kaidah menyatakan al-adatu muhakamah. Jadi adat udah jadi hukum. Kadang keyakinan tergantung dirinya. Makanya sebenarnya sugesti doang sih gitu. Kalau menurut saya tergantung husnuzonnya kita. Karena unsur yang namanya umpama kayak Ujai tadi nabrak kan. Nabrak kucing. Enggak berarti kan unsurnya enggak unsur sengaja. Untuk mematikan tuh sang kucing. Makanya kucing kalau diusir itu nengok ke belakang dulu Bu. Iya kenapa? Karena enggak punya kaca spion. Jadi begitu. Kalau punya kaca spion ya nggak bakal mungkin lagi ke belakang nengoknya. Hus, nengok dulu gitu. Iya. Hai dede. Iya. Iya benar-benar. Jadi intinya tergantung adat itu bisa jadi hukum. Hukum artinya apa Bang? Ya menang karena memang kucing itu yang lebih parah lagi ada. Sugesti orang kampung saya itu bukan hanya nabrak kucing. Nabrak soang. Soang. Itu lebih parah lagi. Ada aja tuh musibahnya. Soang lebih parah lagi Bang. Makanya tuh kalau kita naik motor di kampung soang banyak gitu. Susah buat mau minggir. Jalannya udah begini. Kenapa jalan pinggangnya goyang? Gak pernah sakit pinggang dia pantatnya goyang gitu. Jadi Ngomong lentur ya? main dulu dong. Soang kan kagak semua orang Indonesia tahu. soang itu Bu yang angsa. Ya elah itu buatan Indonesia banget ini. Angsa yang lehernya panjang. Iya. Ya Allah. Jadi kalau menurut saya tergantung husnuzon kita. Makanya kita suruh baik sangka terus kepada Allah, kepada makhluk, kepada sesama begitu. Memang karena udah jadi hukum susah Bang. Jadi keyakinan. Nah kayak kita kadang-kadang sering-sering suuzon tuh. Dengan sesuatu apapun, makanan, minuman dengan sekitar orang kita, dengan makhluk yang lain. Kadang-kadang sering suuzon. Ngopi nih, jangan ngopi ya, ntar gue mah bener jadi itu. Iya. Jangan makan durian, ntar naik kolesterol gue. Bener tuh, iya. Makanya niatin aja semuanya. Bismillah Tergantung itu ketika kita jalan, apalagi kan bawa kendaraan, pasti emang Islam udah ngajarin suruh baca doanya, dengan banyakin zikir. Itu kan salah satu buat perlindungan kita di jalan, ya nggak supaya nggak dapat musibah. Ketika kucing lewat, nah itu kan musibah yang kita nggak tahu. Benar. Musibah yang kita nggak tahu artinya apa? Yang harusnya nih kebiasaan kita nih. Kalau kucing nabrak kucing kita urusin rapi. Bahkan saya pernah nabrak kucing itu saya buka kaos semuanya. Saya bungkus itu kucingnya yang udah mati saya kuburin. Itu ngapa? Emang orang tua dulu ngomongnya begitu. Pakai kaos ya. Iya. Benar. Supaya apa? Supaya tujuannya jangan sampai kena musibah gitu. Kena musibah. Ada apa tadi tulah ya dia. Tulah nih. Iya. Tulah kata dia. Ya ada aja balasannya dah yang namanya nyakitin gitu lah. Apalagi memang kucing kan memang disayang sama Nabi. Betul. Peliharaan Nabi ya enggak. Kucing memang kucing begitu kadang-kadang kita ngeselin kita, kadang-kadang nyenengin kita. Ada yang demen buat sama kucing. Ada yang kesel buat sama kucing. Termasuk saya kadang-kadang kesel sama kucing. Betul. Ya kesel sama kucing. Kenapa? Habisnya buang air di mana aja. Ya kadang-kadang gitu. Makanya kucing itu hebat. Buang air aja dicokek-cokek dulu. Iya dibersihin, tutup nyoket. lagi sama dia. Iya, baru dia keluarin, baru dah. Enggak, ditutup tuh hebatnya. Iya enggak? Kita begitu, Jay. Kagak. Beda sama kita udah maju. Ya, intinya Bang, tergantung Prasangka baik. kita. Insya Allah kalau kita berprasangka baik, insya Allah dah Akan jadi baik aman-aman semuanya. aja. Ya. Ada fenomena memang kucing ini adalah suatu hewan atau binatang yang memang dikasih space oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama manusia. Benar. Di dalam rumah, bahkan dari zaman dulu memang sudah ada nih makhluk Benar. kucing ini.
Nah, ada fenomena di akhir-akhir ini ada orang yang malah bunuhin kucing. Nah, itu dia tuh. Ini nih yang lebih Aduh. Bahkan dia bilang saya bunuh ini dengan supaya nggak nyakitin dia dengan cara saya. Nah ini kenapa sih kok sampai mungkin sedikit aja kita agak twist ke sana ya. Ada yang ingin ngasih itu nggak pendapat kira-kira tentang hal ini? Ya kalau saya bilang sih orang sakit kalau begitu. Sakit kali ya. Iya. Kalau kagak sakit ya ini orang punya apa ya, tidak berkebinatangan gitu kan, Iya. berperi kebinatangan. perasaan. Nggak punya perasaan Kepri. kepada. Iya, artinya sekarang jangankan sama kucing kampung ya. Iya. Kucing saking disayangnya sama orang, sekarang harganya banyak yang mahal. Kayak kucing Anggora yang Iya, lucu-lucu Siam. gitu kan. Sebenarnya yang namanya kucing itu sebagai sebuah apa ya, ujian juga buat kita. Kayak tadi Bang Tile bilang. Emang dasar kucing kagak ada otaknya, ya kan? Istilahnya makan di mana aja. Kita lagi makan, kita belum makannya udah disamber sama dia. Iya. Begitu kan? Bener-bener. Ya kan? Tapi itu sebenarnya ketika kucing, ada kucing, saya sering tuh di rumah. Makanya saya bilang sama Bang Tile tadi, di rumah itu saya dimanapun tinggal, pindah misalkan itu, pasti kucing tuh nyamperin saya tuh. Iya. Ada be. Bener. Ntar kita mau makan, colek-colek kita. Iya. Biar kata dia kagak punya otak, kagak ngerti saya. Punya insting apa bagaimana kan begitu kan. Nah kadang-kadang kita lebih kagak punya otak dari kucing. Iya. Lebih nggak punya otak daripada yang namanya binatang. Mohon maaf, binatang haram sekalipun kayak anjing, tahu terima kasih. Bener. Dia tahu yang namanya tuannya. Iya. Dia tahu yang namanya jasa tuannya, luar biasa setia dia. Manusia. Kagak enak ngomongnya saya. Kagak enak sama ya. Udah begitu aja dah pokoknya dah. Iya bahasanya ya. Nah mungkin ada yang ditambahin nih. Nambahin dikit Bang. Iya. Iya. Kan tadi Bang ngomong tentang Yang banyak ngebunuhin. orang fenomena bunuhin kucing. Iya. Betul. Nggak banyak Ada sih, satu nih baru muncul nih iya, akhir-akhir ini. kadang-kadang langsung dikonsumsi itu. Ada. Ih, nauzubillah. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya binatang peliharaan yang memang harus bisa dikonsumsi, ayam, kambing bisa dipotong kan bisa dimanfaatin. Betul. Nah, ada binatang yang tidak boleh dipotongnya menjijikan kan begitu nggak boleh dikonsumsi. Tapi ini juga lebih parah. Kucing itu sebenarnya gimana ya? Dagingnya kita makan menjijikan Bang sebenarnya Iya. kurang ngepas, Iya, di kurang sisi- nyocok. Iya, masih ada daging yang lain masa nggak daging kucing. bener Itu yang banget. kadang-kadang makanya wahai para pembunuh kucing hati-hati ya Anda entah ngeri. Ntar dibalas. Ya baik gitulah kira-kira. Iya. Tambahan sedikit lagi sebelum ditutup. Jadi ada haram itu haram yang memang zatnya. Iya. Ada haram itu yang memang ihtiraman. Artinya karena dihormati gitu Iya. loh. Nah salah satunya seperti itu tadi. Kenapa bangkai orang istilah katanya kagak boleh. Padahal bangkai kita kan kalau kita pegang nggak apa-apa suci. Benar. Cuman kagak boleh dimakan. Kenapa tadi? Menghormati daripada manusia. Termasuk salah satunya saya rasa adalah kucing tadi gitu. Wallahu alam bishawab. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ilmunya ya, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.